Halo, selamat datang di vlognya Excel Noob. Kali ini saya akan membuat sebuah vlog tentang bagaimana menggunakan Visual Basic Editor dengan menggantinya dengan menggunakan Visual Studio Code. Nah, kita buka dulu Excelnya. Kita buka Excel. Nah, biasanya kan kalau kita ingin mengedit VBA atau makro itu melalui Visual Basic Editor ya. Nah, ini Visual Basic Editor dari bawaannya si Excel. Nah, pada vlog kali ini saya akan mencoba menggunakan Visual Studio Code. Jadi tidak menggunakan Visual Basic Editor dari Excelnya. Nah, di sini saya akan coba buat dulu sebuah modul baru. Kita buat misalkan sub tes ini kita isi dengan sebuah pesan, misalkan msgbook, halo, saya dari Visual Basic Editor, misalkan seperti ini. Nah, ini kalau kita jalankan akan memunculkan pesan, halo, saya dari Visual Basic Editor. Ini sebuah makro yang sederhana sekali. Kita tutup Visual Basic Editornya, kemudian kita coba gunakan sebuah shape untuk memanggil si makro tadi. Ini kita beri nama, misalkan di sini tampilkan pesan. Buat ke tengah. Ini biar menarik, ininya agak ditimbulkan pakai warna hijau. Oke. Sekarang kita tambahkan makro dengan saya makro yang pilih yang tadi tes ya. Oke. Nah, ini kalau kita pencet ini akan munculkan pesan, halo, saya dari Visual Basic Editor ya, sesuai dengan apa yang kita tulis di sini. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana menggunakan Visual Studio Code sebagai editor dari VBA-nya. Ini kita kecilkan dulu. Ini kita ubah dulu ke sini biar kelihatan. Oke, sekarang kita buka Visual Studio Code-nya. Agak loading. Oke, ini masih dari folder yang sebelumnya. Kita close dulu. Ini kita close. Ini ya, no. Kita close. Kita buka folder. Oh ya, sorry. Ini kita belum save. Kita save dulu. Ini kita save dulu. Saya simpan di C repository, misalkan kita buat folder baru VBA tes 2 misalkan. Oke. Kemudian di dalam sini kita simpan dengan tes VS Code. Ininya jangan lupa macro enable. Save. Oke, yang udah disimpan. Sekarang di PS kita buka open folder, repository VBA test 2. Udah, ini bener VBA test 2. Nah, ini kan di dalamnya ada ini ya, tes VS Code yang baru yang misalnya di ini file ini temporary file. Nah, sekarang kita akan gunakan PS ini sebagai editor dari VBA-nya. Nah, di sini saya sudah menggunakan atau sudah menginstal yang namanya VBA Lab Server.
Nah, PBL Express ini adalah extension dari Visual Studio Code. Untuk misalnya bisa cari di extension, kemudian cari PBA Live Server. PBA Live Server mana? Nah ini PBA Live Server. PBA Live Server for PBA, Excel Live Server for PBA. Nah, sebagai ini agar si editor ini bisa langsung sambung ke Excel-nya. Itu tinggal klik install kalau belum diinstal. Oke, sekarang kembali lagi ke foldernya. Nah, untuk memulai file ini agar bisa connect ke si Excel-nya, kita harus init dulu. Jalankan perintahnya init config init config Excel Live Server. Nanti akan menghasilkan sebuah folder baru yaitu PBA file, masih kosong, belum ada isinya, dan juga satu file config.json. Nah ini. Nah di sini kita ubah dulu namanya, sesuaikan menjadi test ps code.xlsm, kemudian simpan. Nah setelah namanya sesuai di config-nya, sekarang kita import dari sini ke PBA file-nya dengan perintah import Excel PBA. Nah, nanti akan langsung import ke si ini ya. Nah, ke sini PBA file modul 1 bus yang tadi dibuat, samakan ya. Message box kalau sudah Visual Basic Editor yang tadi sudah kita buat. Nah, kalau seperti ini tinggal kita satu perintah lagi, yaitu tadi init sudah, kemudian juga export sudah. Sekarang tinggal menjalankan PBA Live Server-nya dengan start Excel Live Server. Nah, sekarang si VS Code ini sudah langsung berhubungan dengan si Excel-nya. Jadi apapun yang kita ubah di sini itu akan mengubah si PBA di file ini. Kita coba buktikan. Misalnya di sini saya ganti dengan halo, saya dari Visual Studio Code. Oke, kita simpan. Kalau ini dijalankan, ini akan memunculkan pesan halo, saya dari Visual Studio Code. Langsung ya, langsung sesuai dengan apa yang ditulis di sini. Kalau kita ganti lagi, misalkan halo atau apa ya, sekarang adalah tanggal dan date. Nah, seperti ini. Itu akan munculkan pesan tanggal. Kita coba. Sekarang adalah tanggal 7/22/2020. Jadi langsung connect ke si editornya. Nah, ya di sini juga kita bisa membuat sebuah fungsi. Misalkan kita buat fungsi function, atau mau langsung bisa tulis public function. Bentar, ininya belum, kita ganti dulu bahasanya ke PBA. Nah, biar ada intelligence-nya. Public function, misalnya functionnya namanya halo. Kemudian dalam halo ini kita isi dengan sebuah pesan. Hai, saya dari PS. Seperti ini. Kan yang kita simpan. Nah, kalau sudah disimpan, pasti ini bisa langsung digunakan di Excel-nya. Ini PDF ya. Ini PDF. Nah, ini bisa langsung di sini ditulis sama dengan halo. Udah muncul. Enter, maka akan menampilkan pesan halo, hai, saya dari PS. Kalau kita ganti juga bisa, misalkan dengan halo, sekarang hari Selasa, misalkan. Langsung berubah ya, sekarang hari Selasa. Jadi si PS-nya sudah connect langsung ke Excel file Excel-nya. Itu function. Kemudian juga kita juga bisa buat sebuah function perhitungan, misalkan public function. Di dalamnya kita
nama passwordnya kita ganti dengan hitung misalkan. Kemudian ada variabel x sebagai rank, kemudian juga ada variabel y sebagai rank, nanti kembaliannya sebagai double. Nah di sini kita coba isi hitung dengan x value itu dikali dengan y value. Nah ini sebuah UDF juga, kita simpan. Sekarang kita coba si UDF ini ke Excel-nya. Misalkan kita coba di F ini kita isi dengan angka 23, di G ini kita isi dengan 45 misalkan. Maka rumusnya sama dengan hitung ini, koma ini, enter. Hasilnya adalah 135 ya. Jadi kalau kita ganti ini misalkan dengan 3, ini kali 2, hasilnya 36. Jadi si X ini dikali dengan Y. Jadi si Visual Studio Code sudah langsung connect ke Excel-nya. Nanti juga kalau misalkan di Excel-nya ini ada POM, nanti kalian tulis di sini user POM, file user POM-nya dan juga file untuk stripnya. Jadi nanti ada 2 file ya. Nah ini jika ingin melihat hasil statusnya, di sini ada lognya. Tadi untuk export udah berpilih, ini untuk Excel servernya. Nah jika teman-teman juga sudah terbiasa dengan Git atau dengan version control system, bisa juga menggunakan Git yang nanti dari sini ya, dari modul 1 busnya. Jadi bisa nanti tinggal git init atau nanti di push ke remote. Oke, itu saja mungkin untuk menggunakan Visual Studio Code sebagai editor dari VBA Excel. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di vlog selanjutnya.